Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di channel Roda Destinasi, channel yang memuat video tentang daerah atau tempat untuk dieksplor, baik wisatanya, budaya lokalnya, serta memberikan informasi menarik di daerah tersebut. Jadi tonton videonya hingga akhir ya. Dalam kesempatan kali ini kita jalan-jalan ke Teluk Bayur untuk melihat bangunan kota tua yang punya nilai sejarah di sana. Teluk Bayur adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Pada masa lalu di Teluk Bayur ini, Belanda menjadikan salah satu pusat industri penambangan batu bara yang ditandai dengan hadirnya perusahaan yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1912 yang menandai terbukanya Teluk Bayur bagi pendatang saat itu. Kemudian di tahun 1930-an, Teluk Bayur bisa dikatakan menjadi sebuah kota modern karena Belanda membangun berbagai fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari sarana transportasi berupa kereta api untuk mengangkut hasil kegiatan penambangan batu bara, juga dibangun gedung administrasi, taman kota, bahkan gedung bioskop atau gedung untuk pertunjukan seni budaya lokal saat masa kolonial Belanda. Untuk perjalanan menuju Teluk Bayur dari kota Tanjung Redep menempuh jarak kurang lebih 10 km. Nah, perjalanan kali ini dimulai dari Jalan M. Iswahyudi atau daerah Rinding sebutannya. Dan di sini terlihat jalan tidak terlalu ramai, jadi bisa sampai ke tempat yang ingin kita tuju menjadi lebih cepat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar channel ini bisa berkembang dan saya lebih bersemangat untuk membuat konten video berikutnya. Ya, ini kita sudah sampai di Simpang 3 Teluk Bayur. Kalau jalannya lurus itu menuju ke Labanan, bahkan juga ke Samarinda. Sedangkan ke arah kanan adalah jalan yang menuju tempat wisata atau tempat yang ingin kita kunjungi. Ada hal menarik tentang asal-usul nama Teluk Bayur, di mana versi pertama di dekat pelabuhan ujung tempat bongkar muat hasil batu bara terdapat sebuah pohon yang bernama pohon bayur dengan nama Latin Perospermum japanicum yang merupakan spesies tumbuhan dari famili Malvaceae. Tumbuhan ini termasuk jenis pohon penghasil kayu pertukangan berkualitas sangat baik. Sedangkan versi kedua menurut cerita adalah para pekerja penambang batu bara yang didatangkan oleh Belanda dari Pulau Jawa menggunakan kapal laut, di mana di dalam pikiran para pekerja mereka akan diturunkan di pelabuhan Teluk Bayur Padang Selatan, Sumatera Barat. Namun ternyata mereka dibawa ke Berau, Kalimantan Timur. Kira-kira seperti itulah asal-usul penamaan Teluk Bayur yang kini masuk ke dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Jalan kecil yang saya lewati ini dulunya merupakan jalur kereta api atau lori untuk mengangkut hasil tambang batu bara menuju pelabuhan bongkar muat. Dulu di tahun 90-an masih banyak terlihat sisa-sisa aktivitas tersebut, seperti rel besi jalur kereta api, kolam penampungan air, juga bangunan-bangunan kecil di sekitar pelabuhan yang sekarang sudah tidak terlihat lagi. Seperti inilah penampakan sisa-sisa pelabuhan bongkar muat batu bara Teluk Bayur. Bisa dilihat beberapa tiang penyangga kayu ulin cukup besar masih tertancap ke dalam dasar sungai. Ada yang patah, bahkan lapuk termakan usia. Setelah melihat sekilas pelabuhan bongkar muat Teluk Bayur, kita putar balik menuju gedung kamar bola yang kini berubah nama menjadi Gedung Museum Batubara.
Kalau dari jalan besar lapangan bola atau alun-alun Teluk Bayur, ada gang kecil di samping SD yang merupakan jalan masuk menuju gedung Museum Batubara peninggalan zaman Belanda. Inilah gedung tersebut, dengan posisi berada di atas bukit yang tidak terlalu tinggi seperti terlihat dalam video. Gedung perusahaan ini bernama Steenkolen Maatschappij Prapatan atau SMP yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1912. Kegiatan penambangan batu bara Belanda di daerah ini membawa banyak perubahan suasana di Teluk Bayur pada tahun-tahun tersebut. Aktivitas perekonomian dan perdagangan di Teluk Bayur menjadi sangat ramai. Disebutkan juga di Teluk Bayur terdapat beberapa komunitas masyarakat seperti Tionghoa yang terkenal dengan kegiatan dagangnya, yang akhirnya eksodus ke Tanjung Redep setelah tentara Jepang menyerbu Teluk Bayur yang dikuasai Belanda saat itu, di mana informasi yang saya dapat, tentara Jepang melakukan serangan hebat dan menjatuhkan bom di area pelabuhan sekitaran komunitas Tionghoa tinggal di Teluk Bayur. Kemudian ada juga suku Jawa yang cukup banyak dan memang awalnya didatangkan dan dipekerjakan di area penambangan Teluk Bayur. Jadi tidak heran kalau Teluk Bayur banyak dari suku Jawa yang tinggal hingga sekarang. Selain itu ada juga komunitas Manado yang tinggal di Teluk Bayur hingga saat ini. Belanda membangun berbagai infrastruktur modern seperti gedung kantor, fasilitas transportasi, taman kota atau alun-alun, dan gedung kesenian budaya yang terkenal gedung bioskop di kemudian hari. Sarana lain juga mereka bangun untuk fungsi tertentu, baik gudang perkereta apian atau yang biasa dikenal dengan nama jalan sekarang, Jalan Kandang Muntik, di mana dulunya merupakan kawasan stasiun dan bengkel atau warehouse kereta api untuk menunjang aktivitas membangun sistem kerja yang diterapkan oleh Belanda saat itu. Pada tahun 2019, oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, mulai dilakukan renovasi kawasan bersejarah peninggalan kolonial Belanda dengan menghabiskan dana mencapai 1,8 miliar rupiah dan selesai pada tahun 2023. Gedung kamar bola pun diganti dengan nama Museum Batubara Teluk Bayur. Sedangkan isi dalam ruangan hingga saat ini masih kosong. Menurut rencana, gedung ruangan tersebut berisikan informasi-informasi pertambangan, seperti halnya yang ada di Museum Batubara Bukit Asam Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Di sini diharapkan kedepannya menjadi destinasi wisata edukasi yang berada di wilayah perkotaan. Kita doakan saja mudahan segera terwujud dan segera dibuka untuk umum. Untuk pengembangan destinasi wisata Kota Tua Teluk Bayur, pemerintah daerah juga akan menyiapkan beberapa fasilitas demi menunjang kegiatan objek wisata seperti halnya mendirikan KP Steenkolen, kamar penyewaan kostum untuk wisatawan dengan nuansa khas orang Belanda, penyiapan lokasi untuk foto momen pernikahan, foto keluarga, hingga dokumentasi lainnya. Juga ada rencana akan dibuatkan fasilitas wisata susur sungai, di mana wisatawan akan diajak untuk menyusuri Sungai Kelai dan Sungai Segah dalam satu kali keberangkatan menuju Museum Keraton Gunung Tabur dan Keraton Sambaliung. Berikutnya, lapangan bola ini termasuk kawasan yang dibangun oleh Belanda pada zamannya. Setelah dilakukan renovasi oleh pemerintah daerah, taman kota ini menjadi pilihan alternatif bersantai bersama keluarga, baik dari masyarakat sekitar maupun pengunjung dari warga luar Teluk Bayur sendiri. Ada tempat bermain untuk anak, juga sebagai wadah kegiatan olahraga, baik itu skala kecil maupun perlombaan besar, atau sekedar bermain bola di lapangan ini.
terakhir yang kita datangi adalah gedung bioskop. Gedung ini juga bekas peninggalan kolonial Belanda yang dibangun peruntukannya sebagai gedung pertunjukan seni budaya lokal. Pada masa itu gedung ini sering diadakan berbagai pertunjukan atau pentas kesenian tari-tarian, ketoprak, wayang kulit, dan musik gamelan. Bangunan sampai saat ini masih terlihat kokoh dan sangat kuat. Segitu dulu perjalanan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, subscribe dan share jika video ini bermanfaat buat Anda. Sampai ketemu di destinasi berikutnya.